Halo semuanya, apa kabar? Udah masuk ke part 3 tata koordinat dalam astronomi. Seperti list yang sudah aku sampaikan di part yang pertama, kali ini pembahasannya adalah tata koordinat ekuatorial. Jadi ini aku langsung gabung jadi satu, tata koordinat ekuatorial 1 dan ekuatorial 2. Tapi ini pun belum selesai juga karena ada tentang penentuan titik gamma yang belum aku masukkan di sini. Jadi stay tune terus ya. Jangan lupa subscribe. Oke. Nah, tata koordinat ekuatorial yang pertama. Ingat ya, sekarang kita sudah melihatnya bukan lingkaran ini sebagai bumi, tetapi kubah langit. Kemudian, karena kita masuk ke pembahasan tata koordinat yang baru, ekuatorial, dan sesuai namanya ekuator, kita harus tahu ekuator itu apa. Ekuator di sini ekuator langit ya, jadi bukan ekuator bumi. Simple, ekuator langit itu adalah perluasan dari khatulistiwa bumi di langit. Kayak aku kebalik deh ini nulisnya. Oke, perluasan khatulistiwa bumi di langit. Jadi kalau kita bisa perbesar terus ya, khatulistiwa bumi sampai ke langit, nah itulah si lingkaran ekuator langit. Dan si ekuator langit itu punya kutub, namanya kutub langit. Dan ini sebenarnya arahnya juga sama dari kutub utara dan kutub selatan bumi gitu. Jadi kalau kita teruskan garisnya kutub utara bumi itu ya nyampe ke langit, nah itulah kutub dari langit gitu. Dan kutub ini tentu saja tegak lurus terhadap lingkaran ekuator. Ya, seperti yang aku jelaskan sebelumnya juga, ya kutub itu pasti tegak lurus terhadap lingkaran besar. Nah, sebelum kita ke tata koordinat ini, kalian harus tahu dua istilah ini dulu dan bagaimana cara menentukannya. Nah, untuk kutub langit ini ditentukan berdasarkan lintang pengamatnya. Jadi, seperti biasa kita gambarkan diri kita di tengah. Ya sebenarnya kalau aku sendiri, kalau menggambar secara manual ya dengan tangan, aku nggak pernah gambar kita sebagai huruf O seperti ini, tapi titik saja cukup. Tapi supaya lebih jelas ya, di gambar aku gambar sebagai O, kemudian kita punya horizon seperti biasa, dan zenit dan nadir. Nah ini kutub langitnya tergantung terhadap lintang. Misalnya kita sudah tahu utara dan selatan sebenarnya di mana, dan kita misalkan kita mau tahu nih untuk pengamat pada lintang 25 derajat plus atau 25 derajat utara. Jadi kutub langit utara itu yang mana? Kita ambil dari utara ke atas horizon sebesar 25 derajat. Ya, dari utara ke atas horizon sebesar 25 derajat, maka itulah kutub langit utara. Dan di arah sebaliknya atau 180 derajat dari kutub langit utara, itulah kutub langit selatan. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, lingkaran ekuator ini merupakan lingkaran yang kutubnya adalah kutub langit. Jadi kita tinggal buat garis yang tegak lurus terhadap kutub langit utara dan kutub langit selatan, dan kita bisa membuat lingkaran ekuator. Nah, lingkaran ekuator langit. Nah, di sini aku gambar sigma. Ini biasanya menunjukkan titik perpotongan antara meridian dan ekuator ya. Untuk meridian sendiri itu apa? Nanti penjelasannya ada di tata koordinat ekuatorial 2 ya. Jadi biasanya supaya bola langitnya tidak terlalu penuh seperti ini, aku tidak menggambar semua garis seperti ini ya. Jadi aku biasanya ya hanya berupa titik kutub langit utara dan kutub langit selatan, dan yang penting adalah lingkaran ekuatornya. Nah, sekarang baru kita masuk ke tata koordinat ekuatorialnya. Tata koordinat ekuatorial 1 ini kita nyatakan dalam sudut jam dan deklinasi. Untuk sudut jam atau hour angle atau HA merupakan sudut yang diukur dari meridian ke proyeksi objek langit di ekuator langit, dengan meridian sendiri adalah busur yang dihubungkan dari kutub langit utara, zenit, dan kutub langit selatan. Sedangkan deklinasi diukur dari ekuator ke objek langit. Nah, tadi kan kita sudah punya bola langit seperti ini ya.
Kemudian perpotongan antara horizon dengan ekuator merupakan titik timur dan barat. Kemudian misalnya kita punya objek langit bintang seperti ini. Di sini aku hubungkan antara kutub langit utara ke objek langit ke kutub langit selatan. Kemudian meridian sendiri ya. Tadi busur yang dihubungkan dari kutub langit utara, zenit, dan kutub langit selatan. Oke, jadi ini tuh apa? Ini merupakan tempat di mana objek langit itu berada pada titik tertingginya. Jadi kalau gerak dari objek langit sendiri itu kan sejajar terhadap ekuator, ya. Jadi dia bergeraknya seperti ini. Nah, ketika dia sampai di meridian, itu berarti berada di titik tertingginya. Jadi kutub langit utara, zenit, kutub langit selatan. Sebenarnya ada juga yang menyebutkan meridian ini dari utara. Utara, zenit, terus ke selatan. Tapi menurutku yang lebih tepat ini ya, kutub langit utara, zenit, dan kutub langit selatan. Karena ada artinya gitu. Artinya adalah ya tempat tersebut merupakan titik tertinggi dari objek langit. Kemudian, nah seperti penjelasan tadi, sudut jam diukur dari meridian ke proyeksi objek langit di ekuator langit. Jadi si objek langit ini kan tadi sudah digambar dulu ya, garis yang menghubungkan antara kutub langit utara, objek langit, dan kutub langit selatan. Nah, dia jadinya punya proyeksi di ekuator. Nah, kita ukur dari meridian ke proyeksi tersebut. Ya, itulah yang namanya sudut jam. Jadi kalau di sudut jam sendiri bisa diukur dari sini atau di sudut ini juga sama saja. Jadi ini HA dan ini juga sama HA dan harus kalian konversikan ke dalam satuan jam sesuai namanya, sudut jam, hour angle. Jadi walaupun kalian mengukurnya dalam derajat, itu kalian konversikan dalam satuan jam dengan biasanya konversinya adalah untuk 360 derajat sama dengan 24 jam. Jadi atau sekitar untuk 1 jamnya itu setara dengan 15 derajat. Terus artinya tuh apa? Misalnya nih untuk suatu objek langit yang sudut jamnya adalah 1 jam, berarti dia 1 jam setelah melewati meridian. Begitu juga untuk yang lainnya. Berarti kalau sudut jamnya adalah 2 jam, berarti dia 2 jam yang lalu itu berada di meridian atau posisi tertingginya. Nah, itu kan kalau positif karena diukurnya dari meridian ke proyeksi objek langit di ekuator. Ini aku tambahkan ya, ke arah barat, jadi diukurnya setelah melewati meridian. Jadi bagaimana untuk sudut jam bernilai negatif itu artinya dia berada di timur ya, belum melewati meridian. Kemudian selanjutnya untuk deklinasi diukur dari ekuator ke objek langit. Ya, jadi tinggal mengikuti garis yang kalian buat tadi, itulah deklinasi atau biasanya ditulis sebagai delta kecil. Nah, tapi di sini ada problem lagi kalau tadi di tata koordinat ekuatorial 1 itu tidak tetap terhadap lokasi dan waktu. Ini juga ada problem yang serupa untuk tata koordinat ekuatorial yang pertama. Jika menggunakan sudut jam, ini masih tidak tetap terhadap lokasi dan waktu pengamatan. Nah, contohnya masih sama juga seperti yang di tata koordinat horizon itu. Semisal aku nih yang posisinya di Denpasar sudah mengamati matahari ada di meridian, pasti kalian yang ada di lebih barat daripada aku akan mengamati si matahari masih agak di timur, belum sampai ke meridian. Begitu juga dengan contoh-contoh waktunya ya. Kalau sekarang aku ngamat matahari persis ada di meridian alias sudut jamnya 0. Di sudut jam 0 kan sama dengan
dia persis ada di meridian. Nah, 1 jam lagi ya enggak, HA-nya 0 lagi dong. Berarti HA-nya 1 jam gitu. Tiap waktu juga akan berbeda. Nah, ini masih tidak tetap terhadap lokasi dan waktu. Makanya sekarang kita beranjak ke tata koordinat ekuatorial yang kedua. Nah, yang di sini, yang sumbu keduanya atau koordinat yang keduanya masih sama seperti sebelumnya, yaitu deklinasi. Tetapi sudut jamnya kita ganti dengan asensio rekta atau right ascension, atau simbolnya kadang ditulis RA atau kadang juga ditulis alfa kecil. Ya, ini diukur dari titik Aries ke proyeksi objek langit di ekuator. Nah, sekarang kita misalkan si titik Aries posisinya di sini. Nah, untuk arah mengukurnya juga berbeda. Kalau tadi sudut jam ke arah barat, untuk asensio rekta ini arahnya ke timur. Jadi berkebalikan ya. Kalau tadi kita HA ngitungnya ke sini, nah untuk asensio rekta kita ukur di arah sebaliknya, ke timur. Inilah yang namanya asensio rekta atau RA. Dan untuk koordinat keduanya masih sama deklinasi. Terus titik Aries itu sendiri apa? Nah, ini akan ada pembahasannya tersendiri. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di pembahasan lainnya. Bye-bye.